Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung dalam perkuliahan perdana pada kuliah hukum pidana. Pada perkuliahan perdana ini kita akan membahas tentang hal-hal dasar yang berkaitan dengan hukum pidana. Tentunya kita tahu bahwa hukum yang ada di Indonesia ini ada beberapa bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Di dalam hukum publik dan hukum privat tersebut juga ada pembagian-pembagian yang lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata. Ini adalah dua ranah hukum yang ada di Indonesia. Selain itu juga ada hukum publik lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menguliahkan tentang hukum pidana dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir nantinya. Baiklah, kita langsung masuk kepada pembahasan kita pada pertemuan ini, yaitu pokok bahasan kita, yaitu yang pertama adalah pengertian dari hukum pidana. Yang kedua adalah pembagian dari hukum pidana. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, ini berkaitan dengan pengertian hukum pidana. Tentunya dalam pengantar ilmu hukum, kita sudah mengetahui itu apa pengertian dari hukum. Di sini saya akan membahas langsung kepada pengertian pidananya. Nah, pengertian pidana secara sederhana adalah suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Jadi, pengertian dari pidana itu adalah suatu penderitaan yang sengaja dibuat oleh aparat ataupun pejabat yang berwenang untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi ini adalah pengertian dari pidana secara sederhana. Nah, ini pendapat para ahli berkaitan dengan pengertian dari hukum pidana. Mulyatno memberikan pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar aturan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Pengertian dari yang disampaikan oleh Mulyatno ini merupakan hukum atau bagian hukum dari negara di Indonesia. Ini bagian hukum yang kita kenal tadi bahwa ada hukum perdata, tata negara, administrasi negara, dan yang lain-lainnya. Yang mana orang-orang ini melanggar aturan-aturan dan negara berwenang di sana untuk memberikan sanksi pidana. Dan di dalam aturan pidana itu diatur bagaimana pemberian sanksinya, dengan cara apa sanksinya, dan berapa lama sanksi yang diberikan. Ini adalah pengertian yang dikemukakan oleh Mulyatno. Nah, ini selanjutnya adalah pengertian hukum pidana. Ini secara gamblang atau secara sederhana juga, dan dapat kita pahami secara sederhana. Hukum pidana itu didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat. Jadi ini adalah bagian aturan hukum dari suatu negara berdaulat, yang mana negara berdaulat itu memiliki kedaulatan ataupun memiliki kewenangan dalam mengatur aturan pidana di negaranya, yang mana berisi perbuatan yang dilarang. Jadi apa-apa saja perbuatan yang dilarang oleh negara diatur dalam hukum pidana. Nah, selanjutnya disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar. Nah, bagi yang melanggar larangan-larangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tadi ataupun pemerintah, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, selanjutnya kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Jadi kapan pelaksanaan dari hukuman itu dilaksanakan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan. Ini kita contohkan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan adalah misalkan pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan yang lain-lainnya.
dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Nah, bagaimana caranya? Misalkan melalui undang-undang ataupun melalui aturan-aturan yang ada di bawahnya. Kita lanjut kepada pembagian dari hukum pidana itu sendiri. Nah, pembagian dari hukum pidana ini terdiri dari 5 dari pembagiannya. Yang pertama itu adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material ini berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Di sini singkatnya adalah hukum pidana material berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanti kita bisa mengenal apa struktur ataupun isi ataupun bagian-bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Jadi semua aturan-aturan atau perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan hukum pidana material. Jadi misalkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada pencurian, penipuan ataupun penggelapan, maka perbuatan itu harus kita hindari atau tidak boleh kita lakukan, karena jika kita lakukan maka negara akan hadir di sana untuk memberikan sanksinya kepada orang yang melakukan perbuatan. Nah, selanjutnya adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini pada dasarnya sama dengan hukum pidana formil lainnya. Ya, sebelumnya kita masuk kepada pengertian dari hukum pidana formil ini atau hukum formil. Hukum formil ini adalah cara untuk menegakkan dari hukum pidana material. Nah, jadi jika kita melakukan perbuatan pidana, di sini kita garis bawahi atau kita batasi adalah perbuatan pidana. Jika kita melakukan perbuatan pidana, maka untuk melakukan proses pemidanaan ataupun penghukuman kepada kita itu dilakukan dengan hukum pidana formil. Di sini kita dalam aturan undang-undang yang ada di Indonesia, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi bagaimana proses persidangan mulai dari awal hingga putusan, maka itu diatur dalam hukum pidana formil. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini pengertiannya. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan, ini yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara menegakkan hukum pidana material, yaitu bagaimana cara menegakkan misalkan orang melakukan pencurian, bagaimana cara menegakkan pidana pencurian tersebut, maka orang tersebut kapan dapat dilakukan persidangan, kapan dilakukan penghukuman, dan bagaimana jenis hukuman yang didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Nah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu hukum pidana dalam arti objektif. Ini masih bagian atau pembagian dari hukum pidana. Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Ini sebenarnya sama dengan yang formil dan yang material tadi. Hukum pidana objektif itu berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana. Nah, ini berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang, formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana. Nah, ini apa-apa saja perbuatan yang dilarang pada saat penegakan hukum pidana itu, seperti misalkan perlindungan saksi ataupun pra-peradilan, ini bisa termasuk dalam ranah hukum pidana dalam arti objektif. Selanjutnya yang kedua adalah pidana subjektif, terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Jadi kewenangan negara di sini dalam hal arti pidana subjektif ini menyangkut tentang kewenangan yang harus dilaksanakan oleh negara bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tindak pidana.
yaitu diwujudkan dalam peradilan. Misalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia melakukan perbuatan pencurian, pemerkosaan, penipuan dan yang lain-lainnya. Di sini negara berwenang untuk melakukan tindakan, yaitu mulai dari pemeriksaan awal, penyelidikan, penyidikan, selanjutnya dakwaan hingga putusan akhir. Ini adalah kewenangan dari negara, yang dalam arti kata ini merupakan hukum pidana subjektif. Kita lanjut kepada hukum pidana umum. Ini yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum. Kita sebagai warga negara ini adalah subjek hukum, seperti yang sudah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya, yaitu pada pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Kita semuanya adalah subjek hukum. Di sini tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Material hukum pidana umum ini bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan formil hukum pidana umum bersumber kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi hukum acara pidana umum ini perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi materi ataupun aturan-aturan dari hukum pidana umum ini adalah semua yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi semua yang berada di aturan-aturan ataupun larangan-larangan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan hukum pidana umum. Kita garis bawahi di sini adalah hukum pidana umum. Nah, jadi ketika kita membaca di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pencurian, penipuan, pembunuhan, dan yang lain-lainnya, itu merupakan hukum pidana umum. Nah, berbeda halnya dengan misalkan korupsi, nanti masuk ke dalam ranah pidana khusus. Nah, kita langsung masuk kepada hukum pidana khusus, adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalkan hukum pidana militer ini dikhususkan kepada orang yang berada di militer. Selanjutnya adalah tindak pidana korupsi, ini bagi orang-orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya pertambangan, misalkan ada pidana di pertambangan dan di dalam lingkungan hidup. Nah, ini kaitannya dengan hukum pidana umum tadi. Ini jadi aturan yang ada di hukum pidana khusus tersebut merupakan hukum yang ada di luar hukum pidana umum. Jadi perlu kita garis bawahi segala aturan-aturan yang ada di luar hukum pidana umum, yang dalam hal ini diwujudkan dengan undang-undang, misalkan undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pertambangan, undang-undang lingkungan, itu merupakan hukum pidana khusus. Nah, berkaitan dengan penghukumannya, hukum pidana khusus ini juga akan berbeda dengan hukum pidana umum. Karena di dalam hukum pidana khusus ini biasanya penghukumannya ataupun sanksinya lebih berat dibandingkan di dalam hukum pidana umum. Nah, ini perlu kita garis bawahi berkaitan dengan hukum pidana umum dan pidana khusus. Selanjutnya adalah hukum pidana nasional. Ini yang keempat, pembagian dari hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, dan hukum pidana internasional. Nah, hukum pidana nasional ini tentunya kita tahu secara gramatikal menerjemahkan di sini, yaitu berlaku di seluruh daerah kedaulatan Republik Indonesia, seperti di seluruh wilayah Indonesia dan di wilayah kedutaan negara Republik Indonesia. Jadi di negara kedutaan wilayah Republik Indonesia ataupun misalkan duta besar yang ada di luar negeri, itu di dalam daerahnya ataupun kawasannya ataupun bangunannya itu berlaku hukum Indonesia. Nah, ini hukum pidana Indonesia itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan ataupun undang-undang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Selanjutnya adalah hukum pidana lokal. Ini berkaitan dengan sifat kedaerahan dari hukum pidana tersebut. Jadi
di dalam hukum adat, kita misalkan dalam hukum adat ini tentunya ada aturan-aturan yang berkaitan dengan pencurian, penipuan, dan yang lain-lainnya, dan hanya berlaku dalam daerah tersebut. Makanya disebut dengan hukum pidana lokal. Nanti akan kita bahas pada pembagian hukum pidana selanjutnya. Ini juga ada kaitannya nanti dengan hukum pidana tidak tertulis. Nah, selanjutnya adalah hukum pidana internasional. Ini tentunya adalah hukum pidana yang mengatur antar negara perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh PBB. Misalkan di sini adalah PBB ataupun peradilan internasional, itu berlaku bagi seluruh negara, baik negara kecil, negara besar, ataupun negara-negara yang ada di barat maupun ada di negara yang ada di timur. Ini berlaku bagi seluruh negara yang mana peradilannya di peradilan internasional. Nah, selanjutnya yang kelima adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Di sini pada dasarnya sebenarnya hukum pidana sifatnya itu harus tertulis. Ini dapat kita lihat pada yang pertama ini, pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis jarang ditemukan karena sifat dan karakter hukum pidana pada dasarnya haruslah tertulis. Nah, jadi hukum pidana tertulis ini seperti yang kita bahas di awal, yaitu hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pejabat yang berwenang, yang dituliskan dan diedarkan ataupun dilaksanakan melalui lembaran negara. Ini diakui secara sah oleh negara. Nah, bagaimana kedudukannya dengan hukum pidana tidak tertulis? Hukum pidana tidak tertulis ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa hukum pidana tidak tertulis ini berlaku di masyarakat lokal ataupun yang sifatnya kedaerahan, yang mana di sana menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat. Nah, nilai hukum adat misalkan hukum pidana, misalkan dalam pembunuhan, tentunya sebelum negara Indonesia ini lahir, tentunya hukum adat sudah berlaku bagi tindak-tindak pidana yang dilakukan di setiap daerah. Misalkan hukum adat pencurian, penipuan, dan yang lain-lainnya ini diatur secara tidak tertulis. Nah, pada saat sekarang ini ternyata negara Indonesia sedang mengupayakan bagaimana tindak pidana ini dapat dilakukan secara kekeluargaan ataupun penyelesaian tindak pidana ini dapat diselesaikan melalui hukum adat masing-masing. Tapi ini masih baru wacana, dan negara pun mengakui ini terhadap delik-delik ataupun perbuatan pidana yang berkaitan dengan delik aduan atau perbuatan pidana yang harus diadukan baru bisa diproses. Ini bisa sebenarnya diproses di ranah adat saja. Ini juga sangat menguntungkan ataupun mengefisienkan dari pekerjaan negara, karena kalau semua kasus yang ada di Indonesia ini masuk ke peradilan umum ataupun ke ranah hukum negara, maka dikhawatirkan penjara ataupun proses persidangan itu akan mengalami over kapasitas ataupun overload. Nah, ini sebenarnya sangat baik sekali dilakukan jika negara memang serius dalam memberikan kewenangan kepada daerah ataupun hukum adat dalam menyelesaikan perbuatan pidana. Nah, baiklah, mungkin sekian pemaparan perkuliahan kita pada kesempatan perdana ini. Ini merupakan dasar ataupun pengantar dari kuliah hukum pidana. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari perkuliahan ini dan dapat kita jadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika orang bertanya kepada kita adalah seorang calon sarjana hukum, kita setidaknya tahu dasar-dasar dari hukum pidana ini dan bisa menyampaikan kepada orang di luar berkaitan dengan hukum pidana ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari saudara mahasiswa. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.